Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang punya kehidupan pasti suatu saat akan datang ajal yang menghampirinya. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Kita tugasnya hanya ikhtiar, tawakal, berdoa, pasrah, berbuat baik semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, sehingga ketika saatnya tiba malaikat Israel disuruh oleh Allah, cabut wong iku, cabut orang itu. Ketika kita dicabut, maka yang terucap di dalam lisan yang hina ini, lisan yang kotor ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengar kabar berita, kabar duka Ustadz Mahir At-Tuwailibi atau Ustadz Sony Ernata ya kalau nggak salah. Beliau meninggal di Rutan Mabes Polri kemarin Senin 8 Februari 2021 lewat detiknews.com atau ya Detik News ya, lewat Detik News sekitar 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Kami mengucapkan, ya Allah, ini satu ulamamu lagi ya Rob yang kau panggil. Tidak sekedar ulama tapi ulama pejuang yang memperjuangkan ya apa ya, tegaknya dinullah. Para penista agama itu di apa istilahnya itu, disikat gitu. Para penista agama itu oleh Ustadz Mahir At-Tuwailibi itu ditantang begitu caranya, diluruskan. Kalau nggak mau diluruskan ya itu dengan retorika beliau yang menggebu-gebu, meskipun kemudian yang namanya manusia barangkali ada khilaf di sana, khilaf di sini. Ya semuanya, termasuk kami pribadi juga banyak khilafnya gitu tuh. Maka kami ya sebagai muhibbin beliau memohonkan maaf barangkali ada almarhum kesalahannya, tatapan matanya, kata-katanya, ucapannya, perilakunya, tingkah lakunya yang mungkin ada di antara panjenengan semua yang merasa tersakiti. Kami sebagai muhibbin ulama, muhibbin beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama beliau dan keluarga. Kemudian selanjutnya beliau itu kan wallah alam yang terjadi di penjara rezim itu bagaimana, gak paham saya. Yang jelas ya kata Polri sakit gitu, udah enough titik. Tapi yang jelas pengadilan di Allah, di pengadilannya Allah Rabbul Alamin itu tidak ada yang ditutupi. Kebohongan seberat debu sekalipun akan dibuka oleh Allah. Mulut terkunci, maka yang bicara adalah tangan, kaki, telinga, mata, hati, badan, jiwa, anggota badan, semuanya itu akan bicara. Maka tidak ada yang bisa disembunyikan. Bagi yang merasa zalim dan rezim yang diduga kuat ini zalim kepada rakyat, menangkapi oposisi, ya kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka bertaubat. Enggak sadar tak corona ini makin meningkat, hutang luar negeri kita itu udah makin mencekam begitu tuh. Saya enggak sadar aja. Berhukum pada hukum Allah, kemudian islah. Kemudian yuk wahai rezim, islahlah, bergaullah kembali dengan rakyatmu, jangan ada tipu menipu, jangan ada doror yang kau ciptakan kembali, karena doror itu, zalim itu akan kembali kepada yang berbuat zalim. Ya ini aneh kan, beliau itu dituduh ya kan beliau menurut di portal yang sama yaitu news.com itu detiknews.com itu bahwa 4 Desember beliau itu diduga ada ujaran kebencian dengan tokoh tertentu begitu. Ya oke lah, kalau memang ada salah yo silakan diproses secara hukum, tapi jangan ada rekayasa macam-macam, bahkan kemudian digoreng oleh buzzer, kemudian memang bisa jadi ada kesepakatan ya kan, diduga kuat memang ini beliau itu termasuk salah satu orang yang harus diciduk begitu tuh, karena suka mengkritik rezim, karena suka ya itu tadi mengkonter orang-orang yang menistakan agama, sehingga harus diambil aja gitu. Astagfirullahaladzim. Padahal yang ujaran kebencian yang jauh lebih parah, yang barusan ini kan mengatakan Islam agama yang arogan, kemudian ada juga yang rasisme atau sarkasme ya kan, menghina ya suku dan sebagainya. Itu kok yo adem ayem, kok yo tidak dijadikan tahanan, kok yo tidak ditangkap gitu tuh. Ya jangan salahkan publik ketika publik ini menilai bahwa rezim ini memang rezim yang anti pada keadilan ya. Jangan salahkan, karena kita itu blokosuto, depan mata itu kelihatan ada ketidakadilan gitu tuh. Dan kami juga mendoakan orang-orang yang ditangkap oleh rezim yang sekarang ada di penjara. Ada Habib Rizik Syihab, kemudian ada Ustadz
Gus Nur, gitu kan, Ustadz Nur Sugi Raharja apa siapa itu beliau itu. Kemudian ada ustadz-ustadz yang lain atau mungkin ada tokoh oposisi atau para pejuang kebenaran gitu kan. Itu yang dipenjara oleh rezim. Semoga Allah ampuni semua dosanya, menjadi kafarat dosa ya. Ujian di penjara itu semoga menjadi kafarat, menjadi penebus dosa beliau-beliau para ulama itu di dunianya. Semoga disabarkan beliaunya semuanya dan disabarkan keluarganya, dan semoga kita bisa menapaki jalan panjang, jalan yang bisa jadi tidak mulus seperti jalan tol, tapi jalannya itu terjal, bergelombang, ada lika-liku, naik turun naik gunung turun lembah, demi untuk mendapatkan apa tuh predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi kami berbelasungkawa kepada Al-Mukarram almarhum Ustadz Mahir At-Tuwailibi. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.